kita sama-sama punya itikat baik, ya. Sama-sama hari ini kita ketemu dalam satu kesempatan kekeluargaan, itikat baik yang mudah-mudahan insya Allah silaturahmi antara Hana dan Nabila yang selama ini mungkin terputus akibat ego satu sama lain, insya Allah hari ini bisa tersambung kembali. Dah mohon doanya aja sementara kita harus membereskan segala sesuatu administrasinya. Dua seteru yang sempat terlibat saling adu fisik karena perkara sepele, yakni unfollow di Instagram, Hana Hanifah dan Nabila Aprilia, kemarin akhirnya berdamai. Didampingi kuasa hukum masing-masing, selebgram yang sempat mendekam di balik jeruji besi Polresta Medan akibat terjerat kasus prostitusi online ini, akhirnya datang bersama seterunya Nabila ke Polda Metro Jaya guna mencabut laporan kasus dengan tudingan tindak kekerasan. Di hadapan kuasa hukum masing-masing, Hana dan Nabila pun benar-benar berdamai. Alhamdulillah hari ini adik-adik kita, klien-klien kita ini bisa dijadikan contoh ya untuk para anak-anak muda khususnya bahwa perseteruan itu bisa menjadi jembatan kita untuk terus bersahabat menyambung silaturahmi. Kuasa hukum dari Nabila Aprilia telah sepakat untuk melakukan perdamaian yang nantinya akan dilanjutkan dengan masing-masing mencabut laporan kepolisian, di mana Hana akan mencabut laporan kepolisian di Polda Metro Jaya dan Bapak Sunan selaku kuasa hukum dari Nabila Aprilia akan mencabut laporan di Polres Jakarta Selatan, di mana tadi masing-masing pihak telah menandatangani draft perdamaian dari Hana Hanifah dan Nabila Aprilia. Insya Allah kita sama-sama punya niat dan itikat yang baik ya untuk menyambung kembali silaturahmi antara Nabila dengan Hana. Perdamaian dua sosok yang sama-sama pernah mencicap kedekatan dengan dua pesohor hiburan tanah air ini. Pertama Hana dengan Chris Hatta, dan Nabila yang santer sempat menjalin kasih dengan YouTuber ternama Atta Halilintar. Menjadi potret betapa rentannya pergaulan di kalangan remaja cantik yang dimulai menapaki popularitas. Apalagi masalahnya, percekcokan hingga terjadi cakar-cakaran di sebuah kafe itu. Diduga hanya dilatari tindakan saling unfollow. Ironis memang, tapi itulah realita jika dunia pergaulan, gaya hidup, dan kecantikan tak selalu berpadu dengan keanggunan pikiran. Lantas mungkinkah tindakan mediasi ini sebagai langkah Hana menutup semua pelik dalam hidupnya? Apalagi ia masih jadi saksi kasus prostitusi yang membelitnya. Yang melatar belakangnya apa Bang? Mungkin akhirnya mau berdamai Bang? Ya tentunya itikat baik para klien kami gitu, dan inisiasi juga dari para kuasa hukum. Pasti nggak ada kesepakatan atau deal-dealan kayak misalnya ganti rugi atau apa, nggak ada, karena memang ini murni Nabila menggunakan haknya sebagai warga negara. Pada saat itu dia merasa dirugikan atau merasa dalam keadaan yang kurang nyaman sehingga melaporkan satu peristiwa yang dialami. Mungkin juga gitu juga sebaliknya, Hana pun merasakan hal yang sama. Nah, maka mohon doanya ini hari pertama Nabila akan berjumpa dengan Hana. Yuk kita ikutin terus, kita lihat. Sementara konflik Hana dan Nabila mulai reda, kasus dugaan penjualan PS Store ilegal yang menimpa pengusaha muda Putra Sitorus telah memasuki babak baru. Kemarin Putra Siregar menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan agenda pembacaan dakwaan. Dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, bos PS Store dituntut hukuman 2-8 bulan penjara karena diduga telah melakukan jual beli barang tanpa membayar cukai. Namun dengan sekuat tenaga, kubu pengacara bos muda ini membantah semua tudingan. Bahwa perkara ini
atau tempus delicti-nya itu pada tahun 2017 di toko klien kami yang terletak di Condet. Perlu diketahui dan digarisbawahi, pada 2017 itu klien kami baru memulai usahanya. Beli barang, dijual, dapat keuntungan kan begitu. Tanpa tahu ada aturan yang mengikat harus menyelesaikan kepabean dan lain sebagainya. Sosok Putra Siregar sendiri sempat heboh setelah kehadirannya di podcast milik Deddy Corbuzier. Kala itu, ia menepi semua tudingan miring yang dialamatkan pada dirinya, termasuk soal tidak taat cukai dan menimbun barang-barang ilegal. Nah, pertama kali awal merintis itu saya di 2017. Ya, seperti itu. Jadi itu kejadiannya bukan di 2020, tapi di 2017. Yang mungkin handphonenya juga sekarang udah nilainya udah jauh berbeda. Sama sekarang kan saya udah bekerja sama semua brand resmi ya. Tapi kan itu semuanya butuh step by step kan. Nggak mungkin saya berdagang, terus tiba-tiba semua brand resmi bisa saya kontrakkan, nggak mungkin kan. Usai sidang perdana digelar kemarin, rencananya sidang lanjutan atas kasus yang menjeratnya akan dihelat tanggal 18 Agustus 2020 mendatang. Saya sebagai orang yang taat hukum juga ya, ingin ada kepastian hukum ya. Di 2017 itu kan seperti bisul ya, kok bisa dipecahin dulu ya, jadi agar supaya nanti kedepannya aku seperti mencetak entrepreneur, terus untuk memotivasi orang lain, nggak ada kerikil-kerikil yang mungkin menjadi hambatan buat aku.